Ya, ini Honor Watch GS Pro. Punya gue yang umurnya udah lebih dari 2 tahun. Dan ini Huawei lagi. Ini Xiaomi Watch 2 Pro. Dua smartwatch ini punya karakter yang berbeda ya. Kalau Huawei lagi. Honor, maksud gue Honor. Honor Watch GS Pro ini lebih ke outdoor gitu. Lebih ke menurut gue durabilitas ya. Sedangkan Xiaomi Watch 2 Pro ini lebih ke canggihan teknologi, elegan, terus all-rounder sih menurut gue. Meskipun dua smartwatch ini punya kelebihan kekuatan masing-masing. Ini gue langsung aja ke kelebihannya nih, baterai. Baterainya lebih lama ini 10 hari kalau connect ke smartphone atau 25 harian kalau nggak connect ke smartphone. Kalau Xiaomi ya namanya Wear OS itu baterai cuma tahan 1,5 hari. Bagus-bagus kalau 2 hari, tapi kalau nggak connect ke smartphone ya bisalah 5 hari gitu. Udah itu aja. Sisanya banyak fitur-fiturnya tuh lebih banyak pasti di Wear OS karena dia kan sistem operasinya udah dari Google itu Wear OS. Sedangkan Honor dia nggak ada sistem operasi, jadi properti hari aja. Jadi batas fitness tracker atau health tracker dengan sensor-sensornya nggak banyak yang bisa diutak-atik di smartwatch ini. Sedangkan di Wear OS itu banyak yang bisa diutak-atik gitu. Simpelnya sih dua smartwatch ini punya karakter yang berbeda dengan uh, peruntukan yang berbeda gitu. Gue lebih mau fokus ke smartwatch gue yang Honor Watch GS Pro ini. Lihat ya, ini udah bisa dibilang udah lebih dari 22 tahun karena gue make ini belinya itu tuh kira tahun 2022 ya, 2022, dan ini 2024 udah ya ada 2 tahun lebih lah gitu. Dulu gue belinya ini bareng apa Garmin Fenix 6X Pro Solar gitu dulu, jadi gue lagi nungguin Garmin Fenix 6X Pro Solar. Dulu lagi rame juga Garmin Fenix 7, cuman gue lebih suka Garmin Fenix 6X Pro Solar karena kelihatan lebih gagah, lebih gede gitu. Ini gue beli bareng gitu. Garmin Fenix 6X Pro Solar itu lebih berat, lebih gede, tapi memang fiturnya lebih banyak. Sedangkan ini lebih ringan dengan fitur yang moderat menurut gue untuk jam kesehatan dan jam business tracker gitu. Dan untuk usianya 2 tahun, gue kok ngelihat jam ini kok awet muda ya. Itu aja kayak never gets old gitu. Jadi kalau gue lihat ini jam udah 2 tahun tapi masih oke loh. Gue lihat. Tuh. Ya emang gue juga selain orang yang emang gue suka dengan ngerawat barang-barang gue, tapi ini berasa sih emang jam ini awet banget gitu. Baterainya pun nggak yang ngedrop parah, ini udah 2 tahun, ini nggak ada yang gue sampai ngecas 3 hari doang padahal harusnya seminggu lebih, 2 minggu lah gitu. Nggak ada, ini baterainya awet gitu, nggak bocor, nggak. Gue pakai renang, gue pakai nyelam-nyelam meskipun nggak di laut ya, masih awet sampai sekarang gitu. Ini all rounder banget sih menurut gue. Kalau ngomongin fitur, nah fiturnya nih, workout, workout, kelihatan nggak sih? Nah, tuh, kelihatan ya. Banyak banget fiturnya. Apalagi kalau fitur outdoor ya. Dan gue bisa nambahin fitur itu di Huawei Apps karena Honor ini kan salah satu bisnisnya dari Huawei dan dia bisa connect ke Huawei Apps. Jadi ini namanya navigation, dan navigation ini lu bisa dapatkan petunjuk atau navigasi dari Google Maps yang sedang lu jalani. Ada WordPass, kalkulator. WordPass ini kayak puzzle. Bisa lu main di sini. Apa nih? Nah, kayak gitulah gitu. Bisa nambah-nambah lagi sih yang lain yang ada di Huawei App. Dan bagusnya gue dulu 2 tahun lalu gue masih bisa update meskipun tuh nggak official ya, dapat itu yang versi 11.0.4.6. Bedanya apa? Bedanya itu di sini dia udah ada water drain. Jadi kalau berenang dia bisa ngeluarin percikan-percikan yang menghalangi stikernya. Stikernya itu di sini nih.
Kelihatan nggak? Kira tuh di sini. Speakernya ini lubang speakernya. Jadi ini jam ini sensornya masih akurat kalau menurut gua ya, dengan dukungan dari Huawei, teknologi Huawei yang udah cutting edge. Itu banyak banget fitur yang masih kepake. Ya, kita lihat ya, misalnya ini ada detak jantung, sleep, baca, altitude. Dan kerennya ya, gue bisa dengerin lagu dari smartwatch ini langsung karena dia punya internal memori 4 GB gitu. Lu bisa dengerin lagu dari sini. Nah, tuh. Dan lu bisa connect ke TWS atau speaker lo gitu. Misalnya lagi fitness atau lagi jogging atau lagi di mana, lu bisa dengerin pakai earphone gitu. Meskipun speakernya juga oke-oke aja sih menurut gua. Tapi kalau lu pengen denger lebih bagus kualitinya, otomatis lu harus pakai TWS ya atau earphone ya gitu. Nah, bisa ganti-ganti tuh. Pokoknya jam ini tuh masih mumpuni untuk di tahun 2024 kalau menurut gua gitu. Selain itu, lu kalau eh ngelihat dari fitur-fiturnya, ini masih banyak banget yang lengkap gitu menurut gua. Workout tuh. Terus bisa dikasih reminder kalau lu udah nyampe pace berapa, lu udah kelelahan atau lu gimana, itu bisa dikasih sini. Gue kemarin sempet jalan dan gue sempet compare dengan Xiaomi Watch 2 Pro. Ini bisa kalian lihat ya di videonya nanti. Lengkap informasi yang dikasih ke kita gitu. Ini gue sebagai casual user ya, bukan sebagai orang pelari atau fitness yang suka ke gym, tapi gue rasa ini buat casual user kayak gue ini lumayan lengkap datanya gitu. Nah, selain itu, kalau soal ngomongin soal adventure, dia bisa road bike gitu. Kalau lu bisa lagi traveling atau lagi naik gunung, lu lupa jalan lu balik, lu bisa pakai fitur itu. Dan menurut gua ini banyak banget ya yang bisa dicek. Lu misalnya lagi murung, lagi sedih, itu bisa di stress, dilihat stresnya. Bisa breathing exercise kalau lu deg-degan, tuh lu pengen tidur gitu kan, biar nafas lu tuh teratur. Jadi banyak sebenarnya fiturnya. Kompas udah pasti ya. Kompas, nah, tuh. Kompas udah pasti untuk jam yang rugged atau outdoor ini. Air pressure itu ada, nah, tekan udara. Nah, dia bisa ngasih tahu kalau misalnya lagi tekan udaranya berubah atau lagi ada badai, bisa ngasih tahu. Terus ada altitude juga gitu. Bisa dikalibrasi pula loh. Tuh. Jadi lu bisa nyesuaiin dengan lingkungan ketika udah mulai error atau ngaco. Weather, nah ini udah lumrah ya di jam-jam zaman sekarang, apalagi smartwatch gitu. Ini dia yang gue bikin agak apa terpukaunya ya, selain sunset sama sunrise gitu. Ada bulan, moon phase. Dia ada pasang surut air laut. Jadi lu bisa tahu lu kalau lagi di pinggir laut, atau lu mau surfing atau lu mau berlayar mancing gitu kan di laut, bisa tahu kapan lagi upload pasang, jamnya berapa, bisa tahu waktunya dari sini gitu. Bahkan besok pun bisa dia cek gitu, bisa cek banyak gitu. Jadi uh, ini gue kebetulan smartphone gue nggak ada yang merek Honor atau Huawei, jadi sebenarnya ada fitur lagi di sini namanya shutter kamera gitu, kamera shutter, tapi karena nggak ada di smartphone gue, yaitu nggak punya Honor atau Huawei, fitur itu hilang gitu, nggak ada, padahal harusnya ada. Jadi menurut gue banyak banget yang masih bisa diobrak-abrik dari smartwatch ini, meskipun umurnya udah lebih dari 2 tahun, tapi secara build quality ini emang rugged banget dan outdoor banget. Dan masih survive gitu, udah 2 tahun lebih gue pakai. Ini strap bawaan orinya ya, camo blue, jadi kayak marinir gitu. Ya, warnanya marinir. Dan ini dia agak keras strapnya. Meskipun dia nggak sakit, gue pakai di tangan gitu. Nah, dia nggak sakit, enak. Tapi dia nggak lentur gitu. Jadi bahannya pun dia nggak ada goresan sama sekali. Lihat deh. Gue bener-bener
selalu temani jam, meskipun jam rugged, jam outdoor kok nggak ada baret-baretnya ya. Padahal berapa kali kepentok, berapa kali jatuh, namanya jam dipakai keluar itu pasti ada aja. Tapi ini masih oke, meskipun strapnya gue nggak selalu pakai strap ini sih, gue tak ganti strap juga. Ini kalau lihat dari bodinya ini masih aman, ya aman, nggak ada kerusakan atau baret-baret gitu. Kuat banget buat materialnya gitu, buat kualitasnya bagus banget. Dan menurut gue di tahun ini 2024 pasti banyak smartwatch lain dengan fitur yang mirip-mirip. Tapi kalau lu compare dengan Honor Watch JS Pro ini kayak istilahnya kayak lu harus dibandingin dengan Honor Watch JS Pro dulu bro, baru lu bisa nilai itu smartwatch lu oke apa enggak. Karena kalau lu bilang soal akurasi dari sensor-sensor, yang gue lebih milih ini sih akurasinya dibandingkan smartwatch lain, kecuali Garmin atau Sunto ya itu udah beda lagi tuh sensornya. Ini menurut gue sensornya mendekati lah gitu, meskipun nggak real, ya mau real ya udah pasti dulu di alat kesehatan, tapi ini mendekati, seenggaknya bisa jadi acuan. Kalau smartwatch lain tuh beberapa kali gue lihat ada ngaco-ngaconya juga, dan tingkat akurasinya nggak sebagus Huawei ya, dengan sensor-sensor yang gue yakin lebih terpercaya gitu. Ini tuh masih oke gitu. Makanya gue bilang dukungan dari Huawei ini masih ada, meskipun Honor udah nggak memproduksi lagi ya untuk Honor Watch JS gitu. Jadi ini kayaknya yang terakhir, versi terakhir. Ini watch face-nya juga oke-oke nih, baik yang udah gue download, ada yang gratis, ada yang berbayar gitu. Dan bagus semua gitu watch face. Ya, jadi sampai bingung, udah 25.000 kalau nggak salah. Pusing lu ngeliatnya watch face lu kebanyakan gitu. Nah ini ada yang gue berbayar, ini murah. Gue beli dulu 5.900 gitu. Oke, ini tampilnya klasik tapi masih elegan gitu. Jadi overall ini jam all rounder yang, oh ya AOD, kalau ngeliat AOD gue ada AOD-nya di sini. Tapi AOD-nya itu dia, kita lihat sini. Ya, ini ada always on display. AOD-nya itu dari sistem ya, dia nggak ngikutin watch face gitu. Nah, gini. Jadi dia itu nggak ngikutin dari si watch face-nya. Itu salah satu yang menurut gue kekurangannya sih. Harusnya kan bisa ngikutin gitu, tapi dia nggak ngikutin. Tapi ada AOD-nya, jadi kalau mau ngirit baterai atau cuma pengen lihat ada petunjuk jam berapa itu bisa gitu. Selain itu, menurut gue fiturnya mumpuni semua. Paling nggak ada EKG ya, body composition, kalau kayak di Samsung atau kayak di Xiaomi Wear Watch 2 Pro ini kan udah ada body composition, dan ada temperatur. Ini nggak ada temperatur, nggak ada body composition atau EKG. Yang lainnya sih oke. Overall nih jam yang sangat mumpuni dan layak buat dibeli. Jadi kalau teman-teman lagi nyari jam outdoor itu yang lengkap, ini pilihannya. Dan ini tahan lama banget, kuat. Asli, udah kayak apa anda ini jam, udah badak banget, kuat. Gue jam sampai bingung kok nggak rusak-rusak sini jam. Jam gue yang lain ya gue nggak mau nyebut merek, itu ada yang udah error, udah mulai ngaco baterainya. Selama lu ngecasnya di charger yang nggak fast charging, menurutku sih aman-aman aja ya. Tapi ya ada jam gue yang dulu udah mulai bermasalah gitu, mau itu layarnya atau yang lainnya, gue nggak mau nyebut merek, tapi ya itulah gitu. Smartwatch juga layarnya udah AMOLED juga, tapi error gitu. Dan bukan smartwatch yang abal-abal ya, abal-abal maksud gue yang nggak ada service centernya, nggak jelas gitu. Itu kalau nyari smartwatch tuh cari smartwatch yang brandnya udah menjaga uh, servisnya, ada service centernya jelas di mana, terus kalau ada masalah juga tangani dengan baik sama mereka. Brand-brand kayak gitu lah yang bertanggung jawab terhadap dagangannya. Jadi lo beli yang kayak gitu, jangan yang lo lihat asal murah, kan banyak tuh bertebaran tuh di e-commerce, di marketplace lo. Smartwatch murah dengan fitur yang gila-gila, tapi ya nggak jelas tuh. Lu kalau bermasalah mau nyervis gimana gitu, kalau mau klaim kemana gitu. Intinya jangan buang-buang duit beli smartwatch yang nggak jelas gitu. Itu aja sih guys. Ini masih mumpuni itu kalau mau nyari. Ini paling oke menurut gua. Buat harga, menurut gue 1 juta, 1 jutaan sampai 1,5 juta ini ada kayak di marketplace gitu. Ini oke banget. Jadi worth to buy. Gitu. Nanti kita bisa lihat di review-review lain yang lebih lengkap. Tapi ini dari user, dari gue sebagai pengguna, ini smartwatch yang layak buat dibeli dengan segala keunggulan, dengan segala kelemahan yang tadi gue bilang. Tapi ini masih layak buat dipertimbangkan.
Oke, itu aja. Dan semoga teman-teman bisa subscribe, like, dan komen video ini kalau ada yang sama pemakai Honor Watch GS Pro juga atau memakai Xiaomi Watch 2 Pro. Ini lagi kesayangan gue nih, lagi sering-seringnya gue pakai karena bentuknya oke ya. Gue nih gue padu-paduin pakai strap yang lain tuh masih oke aja guys, enak gitu lihat. Oke, itu aja. Makasih udah nonton dan salam buat semuanya, sehat-sehat selalu dan terima kasih. Goodbye.